katanya kita tangkep hantunya, nyemperin kuburannya dia. Ternyata sama orang tua diliatin tadi keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Hamdan syukran saudaraku yang beriman, yang beriman. Marilah kita menetapkan, mengistiqomahkan dan menebar salah satu kebaikan walaupun sepatah kata, walaupun sedikit, asalkan bermakna dan bermanfaat. Insya Allah segala sesuatu, kata-kata dan perbuatan, alhasil kalau kita baik, insya Allah akan menanamkan salah satu rahmat dan kebaikan. Tapi jikalau kita menanamkan salah satu kejelekan, suatu saat kita akan mendapatkan imbas daripada ketidakbaikan itu. Maka marilah kita berbondong-bondonglah, senantiasa beristiqomahkan untuk menabur, menebar, luaskan amal dengan kebaikan, baik dengan kata-kata, dengan senyuman, dengan perilaku yang begitu indah dan baik dan menawan. Di antaranya marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Hamdan syukron saudaraku yang beriman. Alhamdulillah, pribadi lagi belajar bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, atau silaturahim kepada tempat-tempat yang ada asal usul bermasalah dulunya. Alhamdulillah lagi belajar silaturahim ke orang-orang tua. Alhamdulillah ya, sekarang ya lagi istirahat ya. Mungkin ini di salah satu tempat sebenarnya. Tempat ini jujur ya, ada salah satu misteri ya. Setelah aku gali dan aku telusuri dan aku rekam ya, sendiri, mengingatkan salah satu pengalaman kisah pribadi waktu zaman dulu, waktu zaman orang tua, ngikut sama orang tua, waktu zaman bujangan, lagi senang-senangnya ya, berbondong-bondong lah gitu, lagi berani-beraninya gitu, hal-hal yang aneh-aneh gitu, mengejar sesuatu gitu. Teringat ternyata ada salah satu kesamaan di salah satu tempat. Kata orang-orang di sini ya, banyak didatangi oleh arwah-arwah, tapi yang didatangi itu
orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu karena berupa apa itu ancaman. Ada orang yang meninggal itu sebuah ancaman gitu. Walau alam, karena mungkin dulunya dia itu punya salah satu permasalahan sehingga meluapkannya di sekitar waktu hidup. Ya. Makanya kita berbicara masalah makhluk hidup ya. Makanya kita harus hati-hati berbicara di seketika kita lagi emosional tinggi ya, emosional tinggi sampai ulu hati, jantung, sampai menjadi darah beku gitu. Hal sepele contohnya kayak gini, apalagi dengan mengucapkan sumpah, kata-kata sumpah. Seumpamanya gini, demi Allah kalau saya meninggal akan kudatangi kamu satu persatu. Itu kan kata-kata yang paling berbahaya. Kata-kata itu keluar dari hati dengan hawa nafsu akan menjadi darah hitam dalam hatinya itu. Jangan salah, itu akan dikuasai oleh korin-korin dan iblis-iblis. Maka kejadian inilah yang saya telusuri, yang saya rekam. Ada salah satu pihak-pihak tertentu yang didatangi orang yang meninggal karena dulu perkataan begitu, karena itu hak emosionalnya dia. Mungkin salah satu permasalahannya apa nggak tahu. Itu darah daging. Di seketika dia meninggal, benar meninggal, ya, itu yang akan menjadi arwahnya itu mendatangi orang-orang tertentu itu bukannya orang yang meninggalnya, kan tidak ada berurusan, karena dirinya itu sibuk dengan dengan amal dia dan sama Tuhan, sama perbuatannya, amalnya. Lalu siapa? Itulah korin-korinnya, jin-jin kafirnya, jin-jin yang ngeliburi di sekitar situ, yang dulu pernah mengatakan dendam di hati sampai membeku darah yang paling hitam. Disitulah itu darahnya itu yang akan dipegang sama setan-setan itu, sehingga terjadilah perwujudan dia. Jadi mendatangi orang-orang yang dulu pernah diucapkan dia, menyerupai dia. Orang meninggal itu ya tidak akan jadi hantu, enggak, cuman korin-korin iblis-iblis itu, juri-juri jarian. Iya. Teringat salah satu alat kisah pribadi waktu zaman dulu sama orang tua di Garut. Ada salah satu tetangga yang meninggal, perempuan, bahasanya itu kasar karena banyak sakit hati, karena dipermainkan sama seorang cowok. Bahkan dia berkata, kalau seandainya saya meninggal akan datangi satu persatu, bahkan saya akan nyekik dia satu persatu orang yang pernah menyakiti saya. Itu perkataan itu tidak didengar oleh sang iblis, oleh sang korin, karena perkataan dari kepala yang emosional, hati yang emosional, hingga menjadi darah yang beku. Suatu saat dia meninggal kena penyakit. Enggak lama sebenarnya itu, 3 hari itu benar. Orang-orang yang pernah diperkatakan itu dia ternyata didatangi benar. Sampai gedor-gedor seperti itu, orang-orang pada resah benar. Bahkan perwujudannya itu bahkan sering kelihatan sama warga ya, sama warga. Bahkan teman-teman pribadi saya pernah melihat, memang benar ada orang yang meninggal dulu itu, ada pakaiannya sama, banyak berkeliaran setiap jam 11 lebih
jam setengah 12 pasti itu dia keluar anak. Waduh, alam dari mana asalnya itu? Suatu saat orang tua punya inisiatif, namanya orang tua punya salah satu pengalaman dengan keilmuannya. Kita diskusi ngobrol. Karena orang tua itu dulu emang orang istilahnya segala bisa. Bahkan sempat didatangi sama warga gitu, tolong minta disempurnakan orang yang meninggal kemarin itu, jangan sampai gentayangan. Makanya orang-orang zaman dulu itu suka aneh-aneh yang meninggal. Gimana kronologinya? Yaitu suka mendatangi orang-orang yang pernah dia nyakiti mungkin dulunya, kadang-kadang suka gedor-gedor pintu, intinya resah aja. Bukan itu saja, banyak yang melihat, meskipun orang yang tidak bersangkutan suka melihat, itu resah gitu ya. Ya tenang saja, insya Allah nanti bisa diberesin. Yaitu manggil, Dek, kita ada rencana kita nangkep apa itu, nangkep hantunya tetangga kita. Gimana caranya? Ya pokoknya kita apa itu ambil, nanti besok kita apa, ambil bambu kuning satu ruas aja. Yang kedua apa itu injuk, kalau bahasa sudah injuk, apa yang nggak tahu ya kalau bahasa kita apa injuk, yang di pohon-pohon itu, pohon-pohon gula aren itu yang hitam segini sebonggol gini ya. Besoknya ya alhamdulillah dapat barangnya itu. Gilanya itu lalu gimana ya, kita ke makam kuburannya dia. Wah, nggak mau ya, itu kalau kita harus tahu, harus belajar nih caranya begini, kita katanya kita tangkep hantunya gitu. Lucunya di sana 3 orang ya, temen saya sama orang tua di situ ya. Posisi itu apa, posisi kuburannya itu kan di bawah ya. Ya posisinya di bawah, kita di atas kayak tebing, cuman nggak terlalu jauh, cuma ada tanggal besar, tanggal besar, ada pohon pisang-pisang. Kalau kita bersembunyi ya tidak akan kelihatan, ngusir nama orang juga gitu. Ya kita sekitar jam 11 kita ke sana, malam ke sana, atur posisi. Pokoknya perhatiin kuburannya dia, diperhatiin baik-baik, jangan sampai lengah gitu. Jam 11 lebih sampai jam 12 belum nongol. Ternyata jam 12.30, setengah 1 lah. Ternyata di situ ada asap keluar. Di kuburan itu ada asap keluar, ya, putih, keputihan lalu hitam. Begitu keluar agak panjang kayak rokok ya, panjang sampai tinggi, tapi semakin besar hitam. Ternyata dia itu langsung berwujud orang itu benar gitu. Si wanita yang dibicarakan oleh warga bahkan berjalan cepat, langsung kayak menghilang, kayak terbang gitu. Ya kita kan polos-polos baik, jadi berotot bersaking takut gitu. Oh berarti itu gitu ya, kelihatan. Ya udah biarin dia. Jadi dia itu setelah pergi lama nggak tahu kemana, nggak tahu ke warganya. Kita buru-buru ke bawah nyemperin kuburannya dia. Ternyata sama orang tua dilihatin tadi keluar asap, ternyata bolong, ada bolongannya. Bolongannya itu segini serokok ya, segini bolongnya itu kan. Dia itu digedein bolongnya itu, pasti ini pulangnya pasti ke sini lagi, nggak salah gitu. Nah itu bambu kuning itu yang di ruasnya dipapas,
dimasukinlah ke dalam lubang tadi, lalu dirapihin lagi. Udah, pasti nanti sekitar 1 jam 2 jam pasti ke sini lagi, kita intip lagi dari belakang. Setelah itu benar kita lama menunggu, datangnya itu emang rada merinding juga, merinding, hawanya dingin, tapi alhamdulillah juga enggak bikin ngantuk. Intinya jangan sampai kecolongan. Ternyata pertama mau datang itu telinga kita ini berdengung, kayak apa ya, kata orang tua, siap-siap ide udah datang, dilihatin baik-baik, dilihatin benar ya. Setelah dilihatin dia masuk terus. Setelah masuk ke dalam itu bambu kuning palet, ya kita berbondong-bondong loncat langsung ke bawah, langsung ditangkap begini, langsung dimasukin sama injuk ya, injuk yang tadi dari pohon aren itu, dikeselin lubangnya, lalu pakai tanah gitu lah tuh. Ya kita dapat ya. Setelah dapat itu ya ternyata ya nanti ya nggak tahu orang tua, namanya nggak tahu gimana caranya, dibawa ke rumah, kayaknya dibawa ke rumah gitu. Sampai dipanggil apa itu sama orang-orang yang pernah didatangi itu, dikumpulin, kalau nggak salah ada 3 orang sini gitu. Ini malam habis istilahnya ritual saya sama ini ponakan sama anak-anak nangkap itu yang si teteh yang kemarin gentayangan. Tapi mohon yang suka nyakiti tolong kesini ya, supaya tidak penasaran, karena ini berurusan dengan yang namanya hati darah. Nanti kita coba kita buka, yang namanya orang tua kan nggak tahu, nggak sembarang buka baik, dia pakai mantra-mantra dulu, doa-doa dulu. Setelah dibuka ternyata di dalam bambu itu ternyata darah segini berwarna hitam. Nah ini yang dulu di pembicaraan waktu ngancam semasa hidupnya, ini menjadi darah. Ini hawa nafsu namanya, hawa nafsu hingga menjadi hawa nafsu memuncak awak kepegung hingga menjadi darah, segumpal darah, menjadi iblis, menjadi apa, jin-jin korin yang menguasai ini pembicaraan. Maka ini, nah, karena sekarang kalian coba minta maaf ke orang, coba di sini. Setelah itu ikrar orang-orangnya itu, ya minta maaf ya. Setelah itu ya kita dibungkus lagi sama lawang, sama kain putih. Setelah itu, alhamdulillah diantarin lagi ke kuburan yang tadi itu. Besok harinya ya kita disempurnakanlah dengan doa kita seperti biasanya. Ya alhamdulillah, setelah itu mah tidak ada apa-apa lagi, aman-aman saja. Ya, nah itu jadi istilahnya ya, yang namanya dendam, yang namanya hawa nafsu benar-benar yang dikuasai itu ya. Yang hawa nafsu yang didasari dengan sakit hati, bisa jadi gelap mata ya, jadi gelap pikiran, nyedak ke jantung, ke hati. Kalau diucapkan itu akan menjadi satu kenyataan, karena pembicaraan ada yang mendengarkan. Di situ korinnya dia, iblis-iblisnya yang mendengarkan, direkam, sehingga apa ini ketika dia meninggal, ya itulah perwujudannya. Sebab tidak ada jasad manusia, roh manusia itu bergentayangan menjadi hantu, tidak ada. Jangankan mikirkan ke dunia, tidak bikin gentayangan, mikirin amalnya sendiri aja dia repot sebenarnya, berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Makanya yang bikin hantu itu, yang bikin setan itu adalah korin-korinnya, jin-jin kafirnya yang di sekitar situ, astralnya situ. Makanya saudaraku, marilah kita hati-hati
Jangankan mikirkan ke dunia, tidak bikin gentayangan, mikirin amalnya sendiri aja dia repot sebenarnya, berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Makanya yang bikin hantu itu, yang bikin setan itu adalah korin-korinnya, jin-jin kafirnya yang di sekitar situ, astralnya situ. Makanya saudaraku, marilah kita hati-hatilah kita itu berbicara dengan hawa nafsu, dengan emosional. Makanya perlu kita bersadar, bersabar, bertawakal, beristighfar di situ. Insyaallah akan merendam hawa nafsu kita. Ya, di gedung inilah, ya, di rumah inilah, ya, sebenarnya ada salah satu kisah sama seperti kayak gitu. Tadi ya ada, ya, keluarga istilahnya membicarakan hal yang seperti kayak gitu. Ya, alhamdulillah mengingatkan pribadi saya pengalaman zaman dulu semasa muda kayak gitu. Ya, bahkan menanyakan caranya juga. Makan saya tanya, sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah sekarang udah aman. Kan dulunya tempat ini ya kayak begitu. Banyak didatangi orang yang sudah meninggal, penasaran kayak gitu, karena mungkin dia ada salah satu mungkin sakit hati, nggak tahu perjanjian apa sehingga membuat didatangi itu. Tapi alhamdulillah dengan seiringnya zaman dan waktu, dengan amal-amal kebaikannya, mungkin dia yang menjadi sempurna. Yang mudah-mudahan para orang-orang yang meninggal secara wajar yang gak wajar, mudah-mudahan dirahmati Allah dan dilindungi, dirahmati di alam kuburnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih saudaraku, semoga pembicaraan sedikit menjadi salah satu cermin dengan salah satu pembicaraan mengingatkan apa yang telah terjadi harus kita dipikirkan dulu kalau mau berbicara. Sekian, semoga bermanfaat. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Muhammad.